Islam berakar kata dari aslama, yuslimu, islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Inti ajaran dari agama Islam berada pada rukun Islam dan juga rukun iman, yang wajib diketahui dan diamalkan oleh orang Islam itu sendiri. Islam merupakan landasan agama yang mengandung perintah utama dalam menjalankan kepercayaan sebagai penganut agama Islam. 1. Syahadat. Syahadat atau persaksian merupakan hal pertama yang dilakukan sebelum masuk Islam. Kalimat ini perlu diucapkan dengan penuh keyakinan dan kehati-hatian. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2. Sholat. Sholat adalah ibadah yang harus dilakukan oleh muslim dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu, dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Dalam satu harinya, seorang muslim wajib menjalankan sholat 5 waktu dengan jumlah rakaat sebagai berikut. Sholat subuh berjumlah 2 rakaat, sholat duhur berjumlah 4 rakaat, sholat asar berjumlah 4 rakaat, sholat maghrib berjumlah 3 rakaat, dan sholat isya berjumlah 4 rakaat. Selanjutnya yang ketiga ada puasa. Ibadah puasa merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh umat muslim setiap tahunnya. Puasa yang wajib dilaksanakan adalah puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Saat berpuasa, kita harus menahan rasa lapar, haus, dan hawa nafsu agar bisa mengontrol kegiatan buruk. Selain itu, kita juga harus bisa menahan amarah dan juga tetap bersyukur. Selanjutnya yang keempat ada zakat. Setiap bulan Ramadan, para muslim wajib untuk membayar zakat sesuai dengan takaran yang sudah ditetapkan agar tidak memberatkan umatnya. Hasil zakat fitrah akan dibagikan kepada 8 asnaf atau penerima untuk membantu kesulitan sesama muslim agar mendapatkan makanan dan pakaian yang layak. Untuk yang kelima, umat Islam bisa menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Alasan mengapa naik haji bisa dilakukan bagi yang mampu karena untuk perjalanan ke Tanah Suci memerlukan dana yang cukup besar. Ibadah haji dilaksanakan setiap tahunnya pada bulan Zulhijjah untuk berkumpul bersama-sama di Baitullah. Jamaah haji dari Indonesia umumnya menetap di Tanah Suci selama kurang lebih 40 hari untuk rukun Islam yang satu ini. Rukun iman adalah asas-asas di dalam agama Islam yang menjadi dasar pembentukan akidah. Asas-asas keimanan di dalam rukun iman berjumlah 6. Rukun iman yang pertama adalah rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara beriman kepada Allah dapat dilakukan dengan cara mengimani sifat-sifat Allah. Kemudian, rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat, yang artinya kita percaya akan keberadaan malaikat dan sifat-sifat malaikat, seperti tidak mempunyai nafsu layaknya manusia, tidak makan dan minum, tidak tidur, serta juga selalu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Kitab merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibukukan. Kemudian fungsinya sebagai petunjuk serta pedoman umat Islam dalam kehidupan sehari-hari supaya dapat selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul, yang artinya kita mengetahui, meyakini, serta meneladani 25 Nabi dan Rasul. Bisa dilakukan dengan cara menjalankan amalan sesuai dengan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Suatu saat nanti, seluruh alam semesta akan hancur dan tergantikan dengan kehidupan yang kekal yaitu akhirat. Meyakini hal tersebut merupakan definisi iman terhadap hari kiamat. Peristiwa hari kiamat akan membinaskan seluruh alam semesta, di mana hal tersebut akan terjadi dalam 2 fase, yakni kiamat sughra atau kecil dan kiamat kubro atau besar. Iman kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima.
Dengan mengimani hari kiamat tersebut akan membuat kita selalu berperilaku baik, karena kita akan sadar bahwa kita akan memperoleh balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Qada maknanya adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah pada makhluknya, baik berupa penciptaan, peniadaan, maupun perubahan terhadap sesuatu. Sedangkan qadar maknanya adalah sesuatu yang telah ditentukan Allah sejak zaman azali. Dengan demikian, qadar ada lebih dahulu, kemudian disusul dengan qada. Sebagai seorang mukmin, kita harus mengakui dan meyakini bahwa setiap hal yang terjadi di dunia ini adalah atas izin dari Allah. Kita harus menerima dengan lapang dada semua ketentuannya, baik yang itu baik bagi kita ataupun yang menurut kita kurang baik.